Oke pemirsa, kembali lagi bersama kita di Etalase Indonesia. Wah pemirsa, pada kali ini kita udah pegang cue card nih. Dan biasanya kita kalau main mitos atau fakta berdua doang ya Indah. Iya benar, biasanya nih kalau mitos atau fakta kita beradu argumennya nih hanya berdua ya Kak. Tapi kali ini kita tidak berdua aja. Wah, kita ditemani siapa nih Indah? Ada Dokter Bismo di sini. Halo dok. Wah, alhamdulillah senang banget ya hari ini kita bisa berjumpa. Tentunya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya dokter ya. Amin. Nah, pemirsa biasanya kalau udah ada dokter di sini berarti kita akan memberikan informasi seputar kesehatan nih. Benar. Jadi mitos atau fakta kita kali ini di sekitar ya dunia kesehatan nih Eka. Dan temanya ini menarik banget. Wah, temanya apa Indah kali Kita ini? akan bahas seputar demam nih. Wah, seputar demam ya, karena banyak banget nih ya dok ya. Mitos-mitos tentang demam dan banyak banget kayak orang tuh tiba-tiba langsung jadi dokter gitu, langsung mendiagnosis. Bener-bener dokter dadakan gitu Iya. ya. Tapi kalau yang di samping kita ini bukan dokter dadakan. Bukan ini. kok, sudah ya memang mumpuni dalam bidangnya Benar, ya. makanya tepat ya momennya untuk kita bertanya secara langsung kepada dokter. Betul sekali. Nah, seperti salah satunya nih dok, mitos yang pertama nih. Nah, menurut dokter Bismo, mitos atau fakta semakin tinggi suhu demam maka semakin parah sakitnya dok? Semakin tinggi demam, semakin parah sakitnya. Iya. Itu fakta ya. Kenapa? Karena demam itu kan sebenarnya adalah respon tubuh ya. Respon tubuh dalam melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Ya, semakin banyak jumlah bakterinya atau semakin berat bakteri atau virusnya, maka kan sistem imunnya harus kerjanya semakin keras. Makanya suhunya jadi semakin tinggi gitu. Berarti bener ya, Ya, kalau misalnya betul. demamnya semakin tinggi, itu tandanya demamnya lagi parah. Lagi parah ya dok ya. Wah. Wah pantas ya kalau pas waktu masa pandemi kita itu kan yang dicek itu suhu tubuh kita Suhu ya dok tubuh. ya. Betul. Oke, nah aku juga ada nih dok, pertanyaan selanjutnya. Ini mitos atau fakta ya dok, katanya kalau kita demamnya itu berkeringat, ya berkeringatnya banyak, itu tandanya kita akan lebih mudah sembuh tuh dok. Benar apa tidak? Akan lebih mudah sembuh. Demam itu pertama gini, demam itu ada yang karena memang dia infeksi oleh bakteri atau virus, ada yang memang dia bukan karena infeksi. Contohnya adalah karena peningkatan aktivitas. Ya, kita kalau aktivitas yang intens, kita biasanya tubuh kita jadi panas, jadi demam. Kayak setelah berolahraga, gitu. Nah, kalau misalkan dia karena infeksi virus, ya. Berkeringat itu bukan sebuah tanda bahwa mau sembuh. Gitu. Jadi itu mitos ya dok Mitos ya dok? Mitos. Gitu. Jadi mitos pemirsa, karena banyak banget nih dok yang mengira bahwa kalau berkeringat nih biasanya tandanya udah mau sembuh. Iya, makanya kalau orang lagi demam biasanya sengaja tuh ya AC atau kipas angin gak dinyalain tuh. Iya, ya jadi kan? biar keringetan, biar cepet keringetan sembuh. gitu. Ternyata Nah, itu mitos iya, ya. nah salah satunya nih dok, biasanya di pesantren-pesantren atau di asrama mahasiswa ini juga menjadi salah satu mitos ya. Kalau ketika demam itu harus diselimutin yang tebal gitu dok, biar panasnya keluar jadi keringetan. Itu mitos atau fakta dok? Itu salah sebenarnya ya. Yang benar itu malah dianjurkan untuk memakai pakaian yang tipis. Gitu. Kalau pakai kayak sweater tebal, selimut itu udaranya jadi terperangkap. Gitu. Jadi udara panasnya tidak bisa keluar. Gitu. Berarti kalau yang demam itu tidak baik ya dok ya, kayak diselimutin yang tebel atau pakai jaket itu berarti kurang baik ya dok? Bener. Wah, itu pemirsa ya, jadi jangan malah diselimutin yang tebal karena udaranya tidak bisa keluar seperti kata dokter tadi. Aku baru tahu bener loh dok, karena aku pun di keluarga juga gitu dok. Biasanya kalau demam pakai pakaian tebal. Iya, pakaian tebal. Iya. Terus selimutan gitu kan. Bahkan minum minuman yang hangat biar cepat keringetan gitu. Ya kan? Nah, berarti itu termasuk mitos. Kalau yang kali ini, Dok, kira-kira mitos atau fakta kalau misalnya kita terkena demam itu harus langsung minum obat? Terkena demam harus langsung minum obat.
Itu mitos juga. Mitos Ya. juga. Oh, mitos juga. Oke, oke. Iya, karena kan balik lagi ya, demamnya itu kan nggak selalu demam karena dia terinfeksi gitu. Ataupun kalau terinfeksi pun bisa jadi infeksinya masih ini rendah. Ya, demam itu kan respon tubuh untuk melawan si infeksi tersebut atau karena kelebihan aktivitas tadi. Iya, betul, Ya, betul. jika demamnya masih rendah, tidak ada penyerta lainnya, ya, cuma demam aja, disarankan tidak langsung minum obat. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebelum kita minum obat. Ya, seperti kompres, terus memakai pakaian yang tipis, tadi itu banyak minum air putih, gitu. Terkecuali kalau demamnya sangat tinggi atau ada penyerta keluhan lain, Pusing gitu ya, Dok. batuk, sakit ya. tenggorokan, ya, nah, itu boleh untuk langsung minum obat. Oh, gitu. Jadi demam itu belum tentu dia mungkin terkena penyakit ya, Dok ya. Mungkin bisa jadi juga karena aktivitas yang padat, terus Betul, jadi kelelahan. suhunya kerasa Iya. panas gitu. Iya sih, betul-betul. Jadi jangan dikit-dikit pas ngerasa badan kita suhunya udah mulai tinggi, langsung minum obat gitu ya, Dok ya. Harus tahu dulu nih akibat dari apa nih kita badannya kita panas gitu ya, Dok. Betul. Oke deh. Nah, oke nih, Dok. Masih ada mitos atau fakta juga ini seputar ya demam, dan pasti ini kayaknya dokter nggak asing nih dengar mitos kali ini. Biasanya nih, Dok, kalau yang demam itu nggak boleh mandi, Dok. Karena sakit atau apa nanti takutnya panas lagi habis mandi. Biasanya para ibu-ibu nih ya, Dok ya, yang di rumah kalau anaknya demam tinggi itu nggak boleh mandi. Itu menurut secara medisnya gimana, Dok? Mitos atau fakta, Dok? Nggak boleh mandi ya? Iya. Sebenarnya boleh mandi asalkan menggunakan air hangat. Oh, jadi menggunakan oke. air hangat ya, Dok? Iya gitu, kalau nggak mandi kita jadi kotor dong, bau dong nanti. Iya, bener ya. Bahkan ada yang sampai berhari-hari gitu nggak mandi. Harus menjaga kebersihan. Iya, betul, ya. Apalagi kondisi lagi kurang sehat ya, Dok ya? Iya gitu, jadi tetap boleh mandi menggunakan air hangat gitu. Nah, kalau semisal menggunakan air dingin, efek dari tubuh kitanya sendiri ketika lagi demam itu apa, Dok? Kalau kita mandi pakai air dingin itu tubuh itu mengira ada perlawanan. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi tubuhnya malah jadi makin demamnya malah makin tinggi. Oh, gitu. karena dia melawan si dinginnya itu gitu ya, Dok ya. Gitu. Karena kan tubuh ini lagi merespon karena ada infeksi bakteri atau virus ya. Gitu. Kan dia lagi memanaskan biar bakteri virusnya mati. Gitu. Sama kita malah didinginkan. Jadi ya tubuh makin manas lagi. Gitu. Gitu ya. Jadi tetap boleh mandi ya pemirsa kalau misalnya lagi demam. Kalau nggak mandi malah makin kotor ya kan. Nggak enak lagi gitu sakit, ya. nggak enak banget pasti itu Aduh. badannya. Jadi tetap harus menjaga kebersihan badan juga. Nah, mandinya juga usahakan airnya itu air hangat ya, Dok ya. Oke, tapi menarik juga sih. Ada juga nih, Dok, aku pernah dengar mitos atau fakta yang lain. Tadi kan salah satu langkah ketika demam itu kita bisa dikompres ya, Dok. Nah, ada yang bilang kalau kompres itu malah harus pakai air dingin, Dok, katanya biar panasnya, panasnya itu cepet turun. turun. Nah, Apalagi kalau salah itu- satunya juga yang kompres yang ditempel itu, Dok. Iya, yang itu kan harus dingin dimasukin ya. kulkas. Nah, itu gimana, Dok? Sebenarnya itu salah. Ya. Kembali ke konsep yang tadi ya. Disarankan memang dikompres tapi menggunakan air hangat gitu. Jadi kompres panas. Betul. Ya, gitu. Untuk mempercepat si demamnya turun. Gitu. Terus Berarti kalau selama ini yang salah ya? Iya, Iya. ya. Yang kita kalau beli di supermarket kan ada tuh ya, Dok, Iya, yang yang instan, kompres instan itu Iya, kan yang ditempel. yang ditempel terus Terus syaratnya tuh harus masuk taruh kulkas freezer ya. Iya, atau benar. air dingin. Jadi Iya. biar dia dingin dulu, ntar baru ditempel di jidat. Itu berarti salah ya, Dok ya? Sebenarnya salah. Gitu. Jadi itu cuma dinginnya di tempat kompresnya aja. Tubuhnya malah makin panas nanti, malah makin tinggi. Jadi cara kompres yang benar itu gimana sih, Dok? Kompres yang benar pertama itu menggunakan air hangat ya, atau air panas. Jangan air panas deh. Ntar Iya, kepanasan ya. Ntar melepuh jidatnya gitu. pakai air hangat, terus bisa
dahi atau di lipatan-lipatan kayak ketiak. Oh, seperti itu ya dok. Nah, biasanya nih dok, kalau semisal demamnya udah tinggi banget bahkan sampai di 40 derajat, itu bisa kemungkinannya nanti kejang atau tidak dok? Sangat bisa sekali, terutama jadi step ya dok ya? Iya, terutama pada anak-anak. Gitu. Kalau pada dewasa jarang, tapi tidak menutup kemungkinan. Ya, paling sering kasusnya pada anak-anak. Gitu. Jadi karena demamnya terlalu tinggi, tubuhnya tidak kuat menahan demamnya, dia jadi kejang. Oh, jadi walaupun demamnya mungkin masih di sekitar 38 atau 37, itu juga harus antisipasi minum obat ya dok, jangan Betul. sampai tinggi bahkan sampai kejang gitu. Betul. Jadi buat para pemirsa di rumah nih dan terutama ibu-ibu juga harus bukan prepare ya, harus mempersiapkan ya, karena kita juga nggak bisa membiarkan yang namanya demam dan penyakit apapun itu. Benar. Dan yang mesti kita ingatkan sekali lagi tentang mitos kalau misalnya orang demam harus diselimut yang tebal gitu kan, diselimutin pakai baju tebal, ternyata itu salah ya. Salah ya. Malah harus pakai pakaian yang tipis ya dok ya. Apalagi mitos yang sampai sekarang itu masih menjadi salah satu kepercayaan orang-orang itu kalau berkeringat itu tandanya udah sembuh, ternyata tidak. Jadi memang harus istirahat yang maksimal ya dok, dan minum obat yang cukup. Iya betul. Memang masalah demam ini ya dari semua kalangan kayaknya merasakan ya dok ya, bukan cuma anak-anak doang gitu kan, tapi kita juga pasti bisa gitu merasakan demam gitu ya. Betul sekali. Nah, sebelum ditutup nih dok, kira-kira dari Dokter Bismo ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah? Pesan seputar demam kali ya? Iya, seputar demam. Boleh. Harus pertama tetap jaga kesehatan ya. Kedua, selalu sedia obat, kompres, itu apalagi terutama untuk ibu-ibu yang punya anak ya. Gitu. Jadi harus sedia obat, kompres. Oh, jangan lupa termometer. Ya, jadi buat ngukur biar tahu nih panasnya berapa suhunya. Gitu ya. Kalau misalkan masih di atas 375 sampai 38 kita masih bisa kompres. Kalau sudah 38 lebih, nah baru kita bisa kasih obat, terutama pada anak-anak kan untuk mencegah supaya tidak terjadi kejang pada demam gitu. Jadi satu, jangan panik kalau demam ya. Ada langkah-langkah yang bisa diikuti ya. Terus jangan lupa istirahat, banyak minum air putih. Wah, itu dia pemirsa pesan dari Dokter Bismo ya. Jadi jangan terlalu terbawa oleh mitos-mitos yang beredar dari zaman dulu sampai sekarang, karena harus dilihat secara kacamata medis nih. Benar, itu penting banget sih. Dan kita juga harus bertanya kepada ahlinya ya. Betul sekali. Kadang kalau kita nanya sama tetangga yang paham mitos ya sama aja pasti jawabannya gitu aja dok ya. Dan untungnya Etalase Indonesia sudah memberikan informasi yang jelas nih secara medisnya seperti apa. Wah, seru banget ya. Tadi kita sudah bahas masalah demam dari A sampai Z ya, sampai cara penanganannya. Tadi dokter juga sudah memberitahu kepada kita. Dan semoga pemirsa yang menyaksikan nih Tanya Dokter seputar demam ini bisa mengaplikasikannya ya tentunya ya. Betul sekali Indah. Nah, by the way Indah, kayaknya kita harus jeda nih, karena setelah ini kita akan kembali dengan informasi yang menarik nih. Wah, kira-kira apa ya setelah ini yang akan kita tampilkan untuk pemirsa? Pokoknya tetap stay tune terus ya pemirsa, karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Etalase Indonesia. Terima kasih banyak dok.